Oke teman-teman, balik lagi PSR. Kali ini kita kembali lagi ke video social distancing ya, masih dari jauh videonya, masih via Zoom. Masih bersama saya Andri dan partner saya Isman? Isman. Nah, kali ini kita mau membahas, suatu topik yang unik ya, film adalah produk dari budaya. Nah, seperti biasa kita nggak mau ngebahas berdua sendirian, kita selalu mengundang seorang yang lebih kredibel dan kredensial, salah satu sutradara film Indonesia yang terkenal, Love for Sale. Banyak banget yang ngebahas Love for Sale, teman-teman ya. Mari kita sambut Mas Andi Bahtiar Yusuf atau biasa dipanggil dengan Mas Ucup. Tepuk tangan virtual. Iya. Masa dia nggak tepuk tangan? Ya, selamat malam. Selamat malam atau selamat apa nih masih direkam? Salam, ya, Salam salam super. semua, salam sejahtera. Hmm. Salam pagi, siang, sore, malam. Oke, Mas Ucup mungkin sebelum kita masuk ke topiknya, mungkin Mas Ucup bisa kenalin diri dulu siapa dan pernah bikin film apa aja. Saya Andi Bahtiar Yusuf. Di googling aja Andi Bahtiar Yusuf, nemu semua. Filmografi. Kecuali agama. Soalnya kalau gue tiap kali googling orang Denis Adiswara, pasti ada Denis Adiswara agama gitu misalnya. FX Rudi Gunawan agama gitu. Gunawan Muhammad agama. Gitu gue buka Andi Bahtiar Yusuf, nggak ada agama. Nggak ada. Sorry aja nih, orang bisa cari apapun di internet soal gue kecuali agamanya. Luar biasa. Informasi Andi yang Bahtiar menarik sekali. Yusuf, filmmaker. Andi Bahtiar Yusuf, filmmaker. Udah bikin film pertama dokumenter rilis tahun 2007. Sampai hari ini udah punya 11 yang udah rilis. Ada 2 lagi diedit. Yang panjang ya, yang feature, dan rilis komersil, kira-kira gitu. Seperti tadi yang aku bilang, topiknya kan film ada produk budaya. Sebenarnya kenapa tiba-tiba terbesit topik ini, karena melihat dari tweet-nya Mas Andi Bahtiar Yusuf nih, ngebahas tiba-tiba panjang banget soal film ada produk budaya. Nah, mungkin Mas Andi Bahtiar Yusuf mungkin bisa ceritain dulu nih ke teman-teman, apa sih maksudnya kalau film itu adalah produk budaya? Sebetulnya aku sih pertama kali waktu itu tiba-tiba pengen bikin thread itu sebenarnya apa ya? Dari ketakutan bahwa apa yang gue kerjain, gue nggak tahu ada hal lain yang bisa gue kerjain nggak selain bikin film dan nulis. Dan apa namanya, ketakutan bahwa industrinya itu akan jauh lebih melambat daripada sebelumnya. Suka nggak suka kan sekarang lagi berhenti nih, karena jangankan kita lah, Hollywood aja berhenti. Nah, kita juga berhenti. Dan nanti misalnya nih Agustus semua udah sepertinya baik-baik aja, izin udah boleh. Kita nggak pernah tahu ya dengan respon pemerintah seperti ini ke si COVID ini, kan bisa aja angka kematian stabil tuh angkanya. Moga-moga enggak nih, moga-moga enggak. Lalu kemudian suatu hari kami ketika orang-orang udah boleh bikin, misalnya udah boleh buka, berarti ada unsur keramaian kan. Bandara udah buka, terminal udah buka, stasiun udah buka. Kami mau syuting misalnya. Kami mau syuting, kami punya surat izin dong pasti di kepolisian. Tapi terus ketika datang ke sebuah pemukiman mau syuting, orang daerah situ 5 hari yang lalu misalnya ada yang PDP gitu, kami bisa aja dilarang syuting kan sebenarnya. Nah, perlindungan itu suka nggak ada. Itu yang dialamin dari hal yang paling kecil ya. Jadi sebetulnya film ini bisa belakangan banget nanti jalan. Moga-moga sih nggak kejadian ya. Moga-moga kita bisa cepat langsung produksi lagi, karena kan sebetulnya tanpa dari apa yang kita kerjakan itu ya, kemarin ada teman bilang, ya yang kita kerjain ini emang yang nggak penting sih, soalnya nggak berasa buat orang-orang, padahal bikin mereka seneng. Pekerjaan seni itu kan pekerjaan yang kemudian sama sekali diabaikan sama orang. Orang tua aja begitu anaknya tahu mau jadi seniman bisa pusing palanya, kecuali kalau orang tuanya seniman juga. Tapi di masa kayak gini, semua orang nonton produk seni kan, nonton Iya, betul. film, nonton lagu, nonton apalah, foto, macam Iya. gitu. Nah, tapi kan ketakutan itu nggak perlu ada kalau misalnya pekerjaan ini dianggap sebagai sebuah produk budaya. Percaya deh, menurut gue gitu, ketika waktu itu gue pernah berdebat sama seorang budayawan top yang bilang itu, kalau dia bilang, ya dia mengimplikasikan kalau film ini bukan produk budaya, karena dia ngomongnya begini, udah you nggak usah ngomongin budaya, you ngomongin film aja. Padahal kan kalau buat gue, ada orang main gitar masuk ke dalam warung, genjreng-genjreng tanpa surat izin, itu produk budaya pasti. Kan di negara apalah Eropa, kita mesti punya surat izin kan buat ngamen
nggak bisa ngamen sembarangan. Ngamen di pinggir jalan butuh surat, nggak bisa main sembarangan ngejreng aja. Dan itu budaya, makanya mereka bisa. Korea itu memproteksi 21 hari. Iya, iya. Ini sebut dulu aja deh. Korea 21, Malaysia 14, Inggris deh yang jauhan. Inggris hari. Jadi film lokal dari negara itu wajib tayang sejumlah hari itu. Berapa tuh? 21, 14, dan 11 itu misalnya. Terlepas laku nggak Kalau lakunya. misalnya laku nggak laku, kan nggak semua film punya kekuatan promosi yang sama kan? Iya. Oh, betul. Ya Iya, kan? iya. Jadi kalau misalnya film A misalnya bagus, nggak punya duit untuk promo, mereka masih punya andalan dari mulut ke mulut, ya kan? Misalnya dia ngajak orang, dia sanggup menuhin bioskopnya atau isi separuh aja, nggak penuh lah. Misalnya kapasitas 200 diisi 100 atau isi 50. Kalau 50 bisa dalam tanda kutip ngajak 3-4 orang lagi besoknya, kan mereka akan bertambah terus. Di Amerika pun juga pernah kejadian, kalau tahu film My Big Fat Greek Wedding itu. My Big Fat Greek Wedding itu bukan film Hollywood, itu film indie, film Amerika. Kan kebagi dua kan kalau di sana. Ada film Hollywood, ada film Amerika. Film Amerika itu yang rata-rata kita sebut indie lah. Nah, film itu saya nggak tahu sih Amerika punya kebijakan berapa memproteksi film lokalnya. Tapi yang pasti My Big Fat itu tayang di bulan ketiga. Tom Hanks nonton film itu. Dan Tom Hanks suka dengan film itu. Kemudian Tom Hanks memutuskan untuk memproduksi dan mendistribusikan ulang. Artinya setelah bulan ketiga, film itu punya daya jelajah yang jauh lebih gede dan akhirnya sampai Indonesia. Akhirnya kan sebuah karya punya napas keduanya kan. Kalau di kita kan peluang seperti itu nggak ada. Kita sebutlah ada berapa banyak film yang bagus gitu. Yang bagus atau jelek terlepas dari itu ya. Sayang kalau film Indonesia hari Kamis. Hari Kamis yang nonton bisa di bawah 10.000. Cuma gara-gara dia nggak punya uang untuk promo, dan dia berbenturan jam tayang sama Iron Man misalnya yang layarnya banyak banget. Pasti kalah lah udah hari jumlah promonya. Hari Kamis tayang, Jumat mungkin masih di bawah 10.000, Sabtu udah berkurang tuh jumlah layarnya. Minggu makin berkurang. Senin ya mungkin udah tinggal 10, 15 layar, dan kemudian dari Rabu mungkin udah habis. Jadi peluang untuk kemudian dia bersaing nggak ada. Padahal kan bagaimana sih cara kita memperkenalkan apa yang kita punya? Amerika dengan gampangnya memperkenalkan semangat yang Amerika punya. Saya pernah baca sebuah review film, Tempo apa Kompas yang tulis. Isinya, dan Amerika terkenal sangat nasionalis. Padahal kan nasionalisnya karena tayang di film, bisa aja kan? Ya kan? Betul juga. Padahal kita, ya bisa aja mereka nasionalis cuma karena di film aja. Aslinya belum tentu. Orang Amerika begitu melindungi warga negaranya. Ya walaupun di kenyataannya kayaknya iya, tapi kan di film mereka sangat melindungi warga negaranya. Kalau di kita kan kita nggak bisa ngeliat apa-apa dari apa yang kita punya. Bahkan film yang settingnya di Jakarta aja kita nggak lihat kalau Jakarta itu pinggir laut. Kita nggak lihat apa ya, sesuatu yang khas yang sangat Indonesia loh dari film kita. Korea itu ngebangun industrinya tuh dengan cara yang sangat sederhana. Pemerintah minta swasta punya perusahaan film dan produksi. Bikin apa aja nggak diatur. Terserah mau bikin apa aja. Dan perlahan-lahan dari 90-an mereka hidup hari ini, dan hari ini kita lihat aja. Hari ini mereka paling nggak semua regionalnya Netflix dikuasai sama Korea, film-film. Seriesnya banyak, filmnya banyak. Mereka salah satu yang terkemuka lah. Setelah Hong Kong mulai begini ya, dan Jepang tidak bergerak seperti Korea gitu. Karena Korea kan kalau kita konten filmnya gabungan antara Jepang, Hong Kong, dan komersialisasinya Hollywood. Filmnya sangat Hollywood, cara bercerita, cara bertutur. Isi filmnya itu cuma bunuh-bunuhan, ya kan? Cinta-cintaan, ya kan? Bunuh-bunuhan, cinta-cintaan, pelakor, zombie, segala macam. Tapi impact-nya apa coba ke kita? Kita pengen ke Korea. Pulau Jeju rame banget. Orang habis nonton Goblin pengen datang ke lokasi syuting. Tapi kan memang itu impact filmnya seperti itu. Lalu kemudian pemerintah juga membantu si produk-produk ini, produk lah saya sebut, karena kan banyak orang ngerespon dengan iyalah film minta diproteksi, film doang. Padahal kan sekarang film sama meja rotan itu bedanya apa? Sama produk kan sebetulnya. Bedanya meja rotan dianggap karya anak bangsa, karya tangan gitu, kerajinan tangan. Kalau film dianggap kerjaan selebriti. Padahal kan sebetulnya apa yang dibuat ini kan di level yang sama. Orang diproduksi mungkin dengan harga yang lebih mahal, dijual dengan
cuma berapa puluh ribu. Ada bioskop 20.000 aja masih ada kan sebenarnya di daerah-daerah. Jadi sebetulnya cara kita untuk memperkenalkan apa yang kita punya dan memperkenalkan apa yang kita punya, ya salah satu yang cepat adalah budaya populer. Budaya populer adalah film. Indonesia sering meminta, orang-orang tua nih biasanya, sering meminta supaya kita menjaga